Selanjutnya, mari kita memasuki pada sesi inti, di mana ada penyampaian materi dari narasumber yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya akan saya coba perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini yang telah berhadir, yaitu ada perwakilan dari PT POS Wilayah Sumatera, yaitu yang merupakan Senior Manager Bisnis Retail Regional 1 Sumatera, PT POS, yaitu Bapak Histo Demial. Kemudian ada Direktur dari Sun Life Syariah Aceh, yaitu Bapak Dr. Andes Safrijal Sofyan Awapi. Kemudian ada juga nanti sesi sharing pengalaman dari mahasiswa yang pernah magang, yaitu magang di PT Bangkit, yaitu ada nanti Saudara Andre Suri. Jadi buat adik-adik mahasiswa, juga dosen, dan para peserta sekalian, diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan bisa memperolehkan beberapa informasi penting dalam kegiatan hari ini. Baik, langsung saja untuk sesi berikutnya langsung dipandu oleh saya kembali. Kita persilakan kepada Bapak Direktur Sun Life Syariah Aceh menyampaikan materinya terkait dengan sosialisasi magang pada Sun Life Syariah Aceh, yaitu kita persilakan kepada Bapak Dr. Andes Safrijal Sofyan Awapi. Kepada Bapak, waktu dan layar kita silakan. Ya, Bapak, apakah sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam, Bapak. Assalamualaikum, selamat datang, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Yang pertama, alhamdulillah, saya secara pribadi dan mewakili perusahaan turut sangat berbangga hari ini bisa bertemu dengan kolega Universitas Teguh Umar. Luar biasa hari ini. Sebelumnya terima kasih Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SEMBA. Pak Rektor ini sepengetahuan saya sangat luar biasa, ya, apalagi ditopang oleh memang beliau ahlinya di bidang marketing nih. Nah, kalau sudah Pak Rektor ngomong marketing, kita sepertinya sudah tidak ada yang bisa kita bantah nih. Kemudian yang saya hormati Bapak para Wakil Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Ketua, Bapak-Bapak Ketua, Bapak-Bapak Dekan yang ada di Universitas Teguh Umar, Bapak Ketua Prodi dan semua tim yang terlibat. Dan yang tidak kalah penting adalah adik-adik para mahasiswa yang nggak lama lagi akan jadi alumni di UTU. Saya dapat dapat amanah. Kalau saya lihat di undangannya ini hanya 15 menit. Dan dalam waktu yang 15 menit ini saya akan coba memaparkan bagaimana sebetulnya ketika adik-adik nanti terlibat di program magang yang ada di Sun Life ya. Oke, sebelumnya izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Saya sebetulnya putra asli dari Barsela, ya, Barat Selatan, tepatnya di Blang Pidi. Saya asli Blang Pidi. Mungkin tidak terlalu jauh lah dari kampungnya Bapak Rektor. Dan sangat dekat dengan Bapak Wakil Rektor 2, Pak Dr. Isa Hasan. Oke, saya alhamdulillah sudah tahun ke-19 ini di dunia asuransi, di industri asuransi. Nah, sebelumnya saya di perusahaan yang warnanya hijau, itu Manulife, itu hampir 13 tahun saya di Manulife, dan sekarang di Sun Life Syariah. Oke, kenapa saya bertahan di sini? Karena ini pekerjaan yang paling enak menurut saya. Setelah saya bekerja di beberapa tempat sebelumnya, begitu kerja di asuransi, saya sudah memang nggak pindah-pindah lagi nih. Waduh, luar biasa hari ini kita lebih 300 orang nih ikut Zoom ya. Mudah-mudahan ini ada berkahnya buat kita semua.
Oke, yang pertama karena ini saya nggak mungkin baca slide, saya pakai iPad nih. Ini kebetulan laptop saya ada trouble sedikit hari ini, saya nggak tahu ini kenapa. Saya pakai iPad, jadi mohon maaf nggak bisa saya tampilin background ya. Yang kedua, adik-adik para calon alumni yang hari ini akan mengambil magang ya. Nah, kita bahagia sekali. Kenapa? Karena kita dalam beberapa hari ke depan akan menandatangani MOU dengan UTU. Dan ini merupakan yang pertama yang kita bisa terlibat langsung dengan adik-adik ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan buat adik-adik ya. Yang pertama, ketika adik-adik nanti mau selesai atau sudah selesai, artinya itulah awal pertama adik-adik, sebetulnya itulah real hidup ya. Kalau sekarang kan semua masih disupport ya. Bisa disupport orang tua, bisa disupport saudara atau abang atau kakak, atau mungkin bisa disupport oleh diri sendiri. Tapi begitu selesai itulah mulai hidup yang sebenarnya. Artinya nggak mungkin lagi minta uang dari orang tua dan sudah mulai berpikir nih, apa pekerjaan atau mau berkarir di mana. Ada beberapa pilihan buat adik-adik ya. Ini Tengku ini mungkin bisa ditampilkan sedikit ya. Jadi adik-adik, oke. Nah, ingat ya, buat adik-adik nih, terutama adik-adik ini setiap kisah sukses selalu berawal dari sebuah impian. Dan ini yang perlu adik-adik camkan sejak dini, bahwa jangan takut bermimpi ya. Nah, ketika nanti selesai kuliah, artinya adik bisa memilih profesi sebagai apa. Ya, mau jadi karyawan atau mau jadi sebagai entrepreneur. Nah, saya yang mewakili Sun Life Syariah, ini karena ini kan kenapa saya gambarkan bahwa pilihan ini ada di adik-adik. Nah, kalau saya kenapa memilih sudah hampir 20 tahun di Sun Life, karena saya pikir ini sebuah profesi yang tadi disinggung Pak Rektor ya. Dunia marketing ini itu dunia yang sangat luas ya. Adik-adik bisa saja misalnya berambisi atau membuat tekad ini harus jadi di suatu tempat. Tapi menjadi seseorang di suatu tempat tidaklah mudah, apalagi dengan dunia sekarang ya. Persaingan sangat ketat ya. Dan setiap tahun SDM itu mungkin kalau hanya di Aceh saja sudah puluhan ribu. Perguruan tinggi menghasilkan SDM setiap tahun dan ini tentu butuh perjuangan yang tidak mudah. Oke, nah mungkin bisa di Bu Tengku mungkin. Iya, mungkin bisa bantuannya host. Sudah nampak, ini sudah kita Sudah nampak, Bu. Ya. Sudah nampak Bu Sudah, ya? sudah Ibu Tengku nih, sudah. Oke. Nah, adik-adik yang pertama sudah bisa menghitung dari hari ini. Nanti mau adik-adik itu mau kemana? Nah, yang perlu kita sampaikan adalah dimanapun nanti profesi adik-adik, artinya itu harus dimulai dengan betul-betul dengan bersungguh-sungguh. Nah, coba kita hitung ya. Kalau andai kata adik-adik mau jadi sebagai seorang karyawan dan mempunyai impian, misalnya nih satu hari nanti akan terkumpul sebuah rumah 1 miliar misalnya, atau punya mobil katakanlah misalnya 800 atau 600 juta, mau pendidikan anak-anak yang mampu, anggaplah misalnya kita punya impian nih, kita akan kumpulkan nih sekitar 2,5 miliar. Dengan asumsi gaji adik-adik begitu selesai itu di 5 juta ya. Kita anggap ini kita bekerja di suatu tempat yang bagus, anggaplah 5 juta sebulan. Ketika kita butuh 2,5 miliar, artinya itu butuh banyak sekali tahun waktu yang kita butuhkan.
Jadi artinya adik-adik sudah mulai bisa menghitung mulai hari ini nanti mau berprofesi seperti apa untuk mengejar sebuah impian. Nah, saya nggak terlalu masuk karena waktunya hanya 15 menit. Kita ingin tawarkan nih, bagaimana cara mewujudkan impian itu melalui katakanlah melalui sebuah bisnis. Kita tawarkan program bisnis di Sun Life. Kenapa? Karena ketika adik-adik nanti bergabung di Sun Life Syariah, kita betul-betul akan mendidik adik-adik semua yang nanti mau bergabung di kita itu menjadi sebagai seorang entrepreneur sejati, betul-betul profesional. Nah, pengalaman saya begini. Sebelum saya di asuransi, saya sudah bekerja di beberapa tempat. Nah, salah satunya ada pernah dulu program Bappenas yang ada di Aceh dan kerjasama dengan Usia. Saya terlibat di situ selama 2 tahun ya. Nah, terus sebelumnya juga pekerjaan terakhir itu bersama orang asing yang ada di Banda Aceh pada saat menjelang Koha, pada saat ribut-ribut antara Aceh dengan pemerintah dulu, saya terlibat di sana. Dan ternyata setelah saya di industri asuransi, ternyata ini pekerjaan yang cukup mengenakan nih sebetulnya. Ya, oleh karena itu, ini hampir 19 tahun saya udah nggak pindah-pindah. Kenapa? Karena saya betul-betul menikmati yang pertama dari segi income-nya. Karena gini, di saya dari pengamatan yang saya lalui bahwa memang kebanyakan dari kita nih, terutama apalagi adik-adik ya, kan kita begitu selesai ingin bekerja yang punya basic salary. Sama, saya juga begitu dulu. Kenapa? Ini kan zona nyaman yang pertama. Nah, namun ketika perjalanan waktu terjadi, ternyata saya berpikir bahwa basic salary itu tidak ada jaminan bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang kita idam-idamkan. Karena kita sangat terbatas kalau punya basic salary ya. Nah, kenapa bertahan di sini? Karena di sini, di industri ini, di industri marketing, itu tidak ada yang namanya basic salary. Artinya basic income yang unlimited. Jadi misal begini, ketika saya punya planning ini bulan ini saya ingin income saya sekian. Nah, dan saya akan implementasikan apa yang harus saya lakukan di bulan ini, insya Allah itu akan terjadi. Tapi berbeda dengan misalnya kalau saya misalnya seperti pekerjaan-pekerjaan yang lalu, saya sudah dibayar sebulan saya sekian ya itu yang saya dapat. Nah, oleh karena itu begitu saya di industri asuransi dan saya paham dengan metodenya, saya pikir ini cukup membahagiakan bagi saya ya. Dan ini yang kita tawarkan buat adik-adik ya. Jadi ini punya fleksibilitas yang sangat bagus ketika adik-adik memilih. Misalnya nanti anggaplah ini magang di Sun Life. Nanti satu hari ketika adik-adik sudah paham dengan kita memberikan pelatihan yang cukup, mudah-mudahan nanti adik bisa juga memilih ini sebagai sebuah profesi yang patut dibanggakan. Nah, jadi ini kemudian buat adik-adik semua, ketika nanti misalnya nih, apa yang diberikan oleh Sun Life buat adik-adik yang nanti magang ya. Yang pertama, adik-adik yang nanti memilih magang di kita akan daftarkan secara resmi. Artinya apa? Adik-adik kita bekali dengan ilmu yang cukup, dengan training yang memadai, dan memang terdaftar resmi itu. Terdaftar resmi, adik-adik akan dapat sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh asosiasi ya. Bukan Sun Life Syariah Aceh yang keluarkan, tapi asosiasi yang ada di Jakarta. Dan ini sifatnya nasional. Nah, yang kedua, ketika adik-adik nanti memilih magang di Sun Life.
Nah, tadi disinggung Pak Rektor bahwa untuk kali ini hanya di 8 kabupaten di wilayah Barat Selatan. Ya nggak apa-apa. Nanti kita memang kita nggak mungkin terlalu besar kuantitasnya yang bisa kita terima. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan kita akan buat pendampingan. Ya, kita buat pendampingan. Paling banyak mungkin satu kabupaten mungkin bisa 5 orang dulu sebagai test case di awal. Kenapa? Kita adik-adik yang sudah memutuskan nanti magang di kita akan pastikan bahwa kita akan bekerja maksimal untuk adik-adik supaya adik-adik benar-benar nih nanti setelah selesai magang dan selesai di Universitas Teguh Umar, adik-adik betul-betul bisa mandiri. Nah, ada hal yang mungkin selama ini adik-adik pernah dengar bahwa kalau bekerja di asuransi hanya sebagai agen asuransi. Nah, perlu saya tambahkan bahwa sebetulnya itu hanya satu bagian ya. Jadi adik-adik yang mau berkarir di perusahaan asuransi itu sebetulnya bukan hanya sebagai tenaga marketing, tapi bisa juga adik-adik masuk ke level manajemen, ya, ke level manajemen. Bisa juga nanti ada satu bidang di perusahaan asuransi namanya aktuaria. Kemarin kita pernah diskusi dengan Pak Rektor, ya, dan Pak Dekan Fakultas Ekonomi. Profesi aktuaria ini profesi paling mahal, ya, dan itu hanya punya sekolah di Jakarta. Dan itu di industri asuransi luar biasa mahalnya ini aktuaria. Dan itu semua dimulai dari tenaga marketing, ya. Jadi adik-adik jangan berpikir ketika gabung di perusahaan asuransi hanya jadi semata-mata jadi agen asuransi, ya. Semua jauh lebih besar dari itu. Oke. Nah, jadi ini pemahaman sepintas buat adik-adik, ya, bahwa bekerja berprofesi di perusahaan asuransi itu jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Nah, jadi sedikit saya gambarkan perusahaan Sun Life ketika adik-adik nanti. Kenapa harus adik-adik misalnya nih, kenapa harus memilih bergabung di Sun Life Syariah? Ya, yang pertama, perusahaan ini sudah sangat tua. Ya. Perusahaan ini berasal dari Kanada. Lahirnya tahun 1865. Ini sudah sangat tua nih. Ya. Yang kedua, ketika adik-adik jadi pebisnis di Sun Life, adik-adik nggak perlu modal, ya. Karena semuanya sudah disiapin oleh Sun Life Syariah nih. Dari segi produk sudah disiapin, ya. Kemudian dari segi peluang itu sama semuanya, siapa yang mau ambil peluangnya bisa diambil. Artinya ini sistemnya sudah jalan. Contohnya begini, ketika adik-adik gabung dan adik-adik memenuhi kualifikasi untuk dipromosi, jadi saya walaupun saya direktur Sun Life Syariah Aceh, saya nggak bisa menahan adik-adik untuk promosi, ya. Nah, bagaimana kalau saya tahan? Kalau saya tahan, misalnya saya nggak promosi adik-adik yang sudah layak dipromosi, justru saya dapat SP. Itu perusahaan ini ketat sekali untuk itu, ya. Jadi ini karirnya sangat jelas. Nah, kemudian bisnisnya bisa diwariskan kalau di Sun Life. Artinya ketika adik-adik berkarir, ya, nanti merit, punya anak, ya, tiba-tiba satu hari udah tua, tiba-tiba pendek umur, itu bisa diwariskan buat keluarga. Ya, bisnisnya jadi bisnis keturunan. Nah, kemudian kita mau punya model bisnis namanya BV 1,5 itu business value 1,5D, ya. Artinya apa? Ini adik-adik yang serius di Sun Life Syariah 1,5 tahun dari sekarang itu sudah bisa posisinya sama seperti saya hari ini. Bayangin ya, saya 18 tahun di industri asuransi, baru 6 tahun yang lalu jadi director, ya.
Jadi di Sun Life Syariah ini kalau adik-adik serius 1,5 tahun sudah jadi posisinya sama seperti saya. Nah, kelebihan yang lain bahwa Sun Life Syariah ini punya Salam Institute. Salam Institute ini lembaga training sendiri dia yang dimiliki oleh Sun Life Syariah. Jadi ini sudah lengkap karena Sun Life Syariah dia sudah pisah dengan yang konvensional ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Next, Tengku. Ini usia perusahaan ini sudah 156 tahun, ya. Pusatnya di Toronto, Kanada. Jadi adik-adik yang nanti misalnya memilih berkarir di Sun Life, ini satu hal yang mungkin patut dibanggakan karena perusahaannya sudah sangat besar nih. Sudah melewati 2 kali Perang Dunia Kedua, ya, 2 kali Perang Dunia. Ternyata perusahaannya makin besar. Artinya ini luar biasa perusahaan ini terdaftar di beberapa pasar modal dunia, ya, ada di New York, Filipina, ya. Jadi kode-kode sahamnya itu jelas, ya. Nah, ini kantor kita di Jakarta. Ini tadi di slide ini saya lupa tampilkan kantor yang Banda Aceh ya. Nah, ini kantor di Jakarta. Ini kantor Toronto. Nah, saya alhamdulillah nih buat Pak Rektor juga dan teman-teman di UTU dan adik-adik, saya alhamdulillah tahun depan lolos ke kantor pusat Kanada mewakili Sun Life Syariah Indonesia. Hanya 1 orang lolos kemarin alhamdulillah. Wah, Jadi Aceh. Keren sekali, Pak. Jadi satu-satunya yang ini bukan penghargaan tapi memang dibuat kontes dan alhamdulillah Aceh menang nih. Aceh menang, cuman belum tahu ini bulan berapa yang akan berangkatnya. Ya, cuman 1 orang se-Indonesia Raya. Ini patut juga dibanggakan. Ya. Iya, keren. Nah, ini kantor kita di Kanada. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan, umur panjang nih bisa ke sini. Dan ini langka sekali. Nah, di Asia kita sudah hampir semua negara Asia. Ini kekuatan perusahaan kita ya. Ini kekuatan perusahaan kita. Ini 2 triliun itu jumlah klaim yang kita sudah bayar ya. Ini ada yang tertinggal, ini 2 triliun rupiah itu nah, ini total klaim yang kita sudah bayar. Artinya perusahaan asuransi ini harus kita lihat dari sisi klaimnya. Karena banyak juga perusahaan nawarin bagus-bagus tapi klaimnya susah. Karena mungkin uangnya tidak liquid ya. Ini aset kita 14,6 triliun. Nah, RBC kita yang syariah ini 120% sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah, ya. Nah, jadi ini, oke. Nah, ini penghargaan kita, ya. Ini nanti bisa dilihat di web, mungkin ini. Jadi ini perusahaan kami. Nah, oke. Dan kita sudah terpisah nih, bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik juga. Kita terpisah antara syariah dan konvensional ya. Nah, makanya saya buat keputusan kemarin karena ini udah pisah syariah, saya pindah dari perusahaan yang lama ke Sun Life Syariah. Nah, ini dia. Kita punya kantor sendiri yang terpisah dari konven ya. Nah, ini kita juga punya pengawas yang tidak main-main nih. Jadi bedanya kalau perusahaan konven itu yang awasi hanya OJK ya. Dari sisi pemerintah. Tapi kita ada 3 pengawasnya. Yang pertama OJK, yang kedua DSN MUI, yang ketiga ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini Dewan Pengawas Syariah kita, Profesor Dr. Fathur Rahman Jamil. Nanti bulan Januari mereka ini akan ke Aceh, ada 12 orang tim dari pusat, dan ini tim paling besar sepanjang sejarah Sun Life Syariah ke daerah. Itu ada sekitar 12 orang mau ke Aceh di Januari. Nanti Pak Rektor insya Allah pasti saya undang. Oke, dan kita sesuai aturan pemerintah bahwa 2024 ya, semua perusahaan konven yang ada produk syariah itu harus spin off dan kita sudah siap ini. Mungkin kalau tidak tahun 2022, tahun 2023 kita sudah spin off. Mudah-mudahan ini akan berjalan
lancar nih dengan doa-doa kita semua. Dan yang paling membanggakan di perusahaan Sun Life Syariah adalah ada kita sebagai Sun Life ini sebagai inisiator fitur manfaat wakaf yang ada di asuransi syariah. Jadi kalau nanti kita buka Fatwa 106 itu tersebut di surat itu bahwa fatwa ini lahir dari surat Sun Life. Oke, jadi ini sudah apa? Nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Nah, ini yang paling penting buat adik-adik adalah bahwa ketika adik memutuskan nanti gabung di Sun Life, kita akan pastikan bahwa adik-adik akan jadi seorang entrepreneur profesional, ya. Ini nazir-nazir yang kerjasama dengan kita. Di antara 10 ini ada satu dari Aceh nih. WHA, Wakaf Harun Ali. Ini Darul Quran Aceh, Yayasan Darul Quran Aceh ini sekolah Darul Quran Aceh. DKA yang ada di Sibreh ini salah satu nazir kita. Dan ini satu-satunya di Aceh. Jadi ini barangkali karena ini waktunya cuma 15 menit. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa ketika adik-adik nanti memilih magang di Sun Life Syariah, kita akan pastikan bahwa adik-adik akan bisa jadi entrepreneur profesional di Sun Life Syariah dalam waktu 1,5 tahun. Nanti ikuti saja dengan SOP yang ada di perusahaan. Mudah-mudahan ini akan menjadi momen awal untuk mengenali Sun Life lebih jauh, ya, Sun Life Syariah. Oke, ini ada beberapa ilustrasi. Nanti kita bisa, nanti yang berminat nanti kita akan bisa bicara lebih lagi nanti. Mungkin hanya itu, Ibu MC dari saya. Nanti ada yang nanti bisa ditanyakan dalam tanya jawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yarmaliza, termut masih? Oke, maaf. Ya, terima kasih Bapak Dr. Andes Safrija Sofyan yang sudah memberikan materinya luar biasa pada hari ini. Saya yakin adik-adik mahasiswa udah nggak sabar untuk bisa segera bergabung ya Pak ya di Sun Life yang sudah Bapak jelaskan tadi luar biasa sekali. Memang kekuatan Sun Life di Indonesia udah tidak diragukan lagi ya Pak ya. Semoga adik-adik mahasiswa bisa mengasah di sana soft skill-nya sehingga bisa memperoleh pengalaman yang luar biasa. Izin Bapak Sofyan, kita siap. Mohon maaf Bu, itu mic-nya termute Bu. Ibu Yarmaliza, termut? Termut lagi Ibu Yarmaliza, masih termut. saya sudah buka, tapi terkunci lagi nih, nggak tahu Nah, ini gimana. udah terbuka. Oke, baik Bapak, mohon maaf. Ya, untuk sesi diskusi ya adik-adik mahasiswa kita akan buka di sesi terakhir ya, karena ada 2 narasumber lagi yang akan mencoba berbagi ilmu pada hari ini. Kita akan beri kesempatan yang kedua yaitu